Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan masjid yang sama-sama kita cintai. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah contoh teladan bagi kita, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, antara masyarakat dengan pemimpin dan juga pemimpin dengan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang beliau contohkan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid, Muhajirin, yang kami hormati Pak Ustaz dan juga sudah berada di dalam masjid, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang juga sudah hadir di ruangan masjid, dan yang teristimewa pada pemuda dan pemudi remaja Masjid Muhajirin yang sudah bersusah payah
dalam sedangkan isunya berupa kegiatan yang sama-sama kita lihat di dalam ruangan masjid ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak kepada masjid yang juga telah terselenggaranya acara ini dengan harapan bagi kita semua, khususnya di Jorong Kepaten, melalui acara ini terbukalah pintu hati kita hendaknya, yang salah meminta maaf dan yang lain memaafkan, demi diterimanya puasa kita sebelum ke depan misalnya. Untuk informasi mungkin sekian, dengan harapan dengan acara itu mendapat pelaji yang ada melalui acara itu membuka pintu hati kita dengan acara itu diterima ibadah kita ibadah puasa selama sebulan pada hari. Mungkin itu sebagai informasi dari kami sebagai pendorong. Terlebih kurang kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam pergi menangkap ikan. Dari sambutan menjawab salam, nampaknya banyak kekanyangan sudah makan. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Yang kita hormati Bapak Jorong Kota Aceh Nagari Ayu Batumbuk, angku-angku nenek mama nan gadang basa batuah kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito kusui tampe menyelesaikan karuh tampe menjaniahkan. Selanjutnya kepada ibu-ibu kami, bundo kandung, orang Minangkabau, orang nan arif bijaksana, tahu jopane nan kamalatui, arif jodahan nan kabainfo, pandai batenggang dinan tidak, tahu babega dinan sampi. Dek santiang ibu-ibu memasak satitik minyak di kuali, masak daging sikuo kabau. Harum setahun perjalanan. Itu bu, iya wansela bu.
Kok tak makan diraso nasi, kok tak kicok diraso sambal. 3 tahun tak indah lapar, sampai musim taraso juo. Kemudian yang kami hormati para pemuda parik pagar di dalam kampung, pamaga koto di nagari, papui malu di Kanian, panjawik tanyo tengah Medan, penyambut tamu tengah rumah. Baik tujuh generasi putri atau pemudi, limpape rumah nan gadang, si dingin tanpa di kapalo, talu ancur danau baguluang pasir menjadi pasimbangan. Gunung asam kandi digadangkan kaganti baladang lado. Gunung anak gadi digadangkan kaganti amak kok tuo. Masuk ketek diaja mandi lah gadang diaja makan. Dibalikan subang jogalang sarato cincin ganto balampi. Dari ketek sampailah gadang sampai menjadi anak gadi. Siang disuruh sekolah, malam disuruh mengaji. Anak gading masak dek pengajaran bak banih satangkai padi. Mudah-mudahan seluruh pemudi dia batumbuk kok cuy itulah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, malam kini ambo pastikan ambo ceramah ndak kalamo do bapak ibu. Paling lama melaki sudah. Ko ala keraso lamu bana beko ceramah ambo langkah bertambah dingin ibu-ibu dan bapak-bapak mendanganyo ayolah dingin jus tak ko lamu dia ceramah ndak usah dibuat sore ketek dan muka Pak Ustaz waktu 5 menit lain tak perlu dah banyak sebatu tiuk sudui itu sekodenya. Jadi kok langkah mulai terasa lamu beko Pak batu lah tiuk sudui kita agak supaya remnya capek berhenti. Pijan dalam pantamu ke ibu batu sedulu. Kalau dalam pantamu ke ibu batu camih Ramadan kena omikron lah. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Baiklah. Malam ini kita rami-rami kamu sajiko menyambut bulan suci Ramadan. Untuk menyambut tamu yang istimewa. Dalam bahasa Arab ada 2 kalimat yang dipakai. Pertama kalimat ahlan wa sahlan. Kedua kalimat marhaban. Tapi kalau untuk Ramadan biasanya yang dipakai itu kalimat yang kedua, marhaban ya Ramadan. Carilah spanduk-spanduk yang ada dipampang de orang di musaji. Didorong masuk pintu kampung dibuat gadang-gadang marhaban ya Ramadan. Bahkan kau nak ahlan wa sahlan dibuat orang ahlan wa sahlan biudurikum ya Ramadan. Sebabnya adalah marhaban itu ucapan selamat datang untuk tamu yang sangat istimewa, bukan tamu biasa. Tapi kalau ahlan wa sahlan itu tamu biasa. Itu menunjukkan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Anak-anak, kalian tahu urutan kadara Ramadan dalam urutan kalender Islam. Nomor 1 bulan apa? Januari itu kalender Masehi itu. Kalau kalender Islam Hijriah, bulan pertama apa? Muharram. Bulan kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Ini dapat lagu ni dekat kalian. Cuba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Coba lihat 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Harun, Jumadil Awal,
Jumadil akhir, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah. Lagu-lagu Islami di anak-anak kita kini bu lah banyak dan tak tahu. Pikok ditukar jo lagu-lagu nanacok tadanga adanya kini kau pasti dapat sambung adanya. Coba kalian sambung lagu kuat. Aku merindu. Ada semua ni? Atau lagu kuat. Dek harato mangkoden. Di lagu Muharram Safar lah banyak dan lupa. Jadi bulan Ramadan itu bulan ke-9 dalam urutan bulan di kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Ungkapan yang dipakai sekali lagi marhaban. Selamat datang dengan kalimat yang tertinggi marhaban. Maka Ramadan kau kita sambui apa ibu dengan saling memaafkan. Sebab di bulan Ramadan kau kita kebarang-barang kamu saja tak. Kamu yakin Ramadan besok kau lebih ramai pada kau lagi. Ini sekarang ini juga melimpah sampai ke kaki. Ya. Ramadan besok kau pasti lebih ramai dari kau. Cuba kalau awak dan saya ni kau banyak dan tidak pasapuan tu. Abang model kira-kira tu. Atau kita duduk yang kemarin malam dekat pajak tu mah. Dia sedap pasapuan ni dia. Alah pajak kalau mendaki lo kadang. Apa yang kena dia? Kalau kita tidak pasapuan, tidak akan damai kita dalam masjid, tidak nyaman kita beribadah. Maka menyambut Ramadan kau nanti tidak basapuanlah lain. Nanti tidak pakai eloanlah lain. Dan masih bermusuhan, hentikan bermusuhan. Ya orang tu, asal bersuara di jalan, tidak namuh menyapu tu. Cik mailak kasuuk, cik mailak kakidah. Dan cik mengkuat petak bentuk tembok. Dan cik lain kulit bentuk roda. Aman nyambuk situ. Tak namuh menyapu. Ia kok lain bersuara di jalan gadang tu. Model di muka masjid awak kuat. Jadilah mailak kasuuk cik, mailak kakidah cik. Tak jadi mana dulu. Bersuara di pematang sawah kau kira-kira. Pematang sawah kalau yang tampak kaki dia pak. Orang kalau bercakap tu biasanya pantang kalah tu. Cik si A macam si B di muka. Si B di muka mah. Kok balik dan ke belakang dia kecil dan takut. Tak bercerita. Inyo seketek dari dia. Jadikan kakalah. Podoh saya tak muh dan maju. Si B macam si A waktu itu pula. Kau dah ni mana mah. Lawan balik di mana. Patang tasolobok dilakukan kadang dia melak dan melak lo. Kini dia tu cerita di Matumbu sini di Siangi kan. Maju dari cik menjinjir air untuk udahnya. Dan cik menjujur nasi lo untuk udahnya. Sama-sama mantan nasi jual air untuk udah sorang-sorang. Dia tidak pasapuan kedua-duanya kok. Tasolobok di Pamatan dan Samo bagak. Tu maju kemari, kau maju ke kami. Keren. Pas selangkah ke baladu, sama-sama mailah. Cik mailah kasuuk batajun masuk bandar. Cik mailah kakidah bakubang masuk sawah. Nasi tasera air tertungkuit tidak jadi udah makan. Apa sebab? Indak namu tarak sapo manya. Ada yang suruh itu di sikogo. Alhamdulillah kalau lain ada. Piko ada, mari hari kini kau kita habis selalu dendam-dendam. Segala kebencian kita habiskan. Ramadan lah masuk. Anak-anak, lain tahu kalian Samuel. Baku sampai orang senang bertahu you Samuel. Nama Samuel itu tunggu apa? Lain tahu kalian Samuel. Samuel kalau basuh jo kawannya mana? Tarak sapo menyapu.
Kecik samit dan cik ke samit yang lain. Assalamualaikum mui, Waalaikumsalam mui. Kabar mui, elok senyum mui. Gak puas gini mah. Alhamdulillah tidak sanang. Samui tu tidak sekolah tinggi dah pak. Badannya ketik dia. Tapi lain basuhnya dia kawannya. Tak sakonya pun. Sementara ibu A je ibu B yang kita cari tuan masuk badai, masuk sawah tadi lebih bodoh dari Samud. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada lebih anehnya bapak ibu, laki bini tanah rumah tak rasa puas. Itu serumahnya pak. Tapi asal basuh laki je bininya sama-sama merah. Baru ada tanya orang di mana kejadian ada bu. Kau dalam cerita ada seorang ustaz di Padang, nama beliau Buya Darwis. Beliau pernah menjadi kepala KUA di Kabupaten Tanah Datar. Jadi mengatulah seorang bapak ke kantor kuah ko, Pak Kuah, ke bapak kecil Pak Kuah ko. Ada orang rumah dan Pak Kuah lah biasa minggu tak pasang kuah. Lebaran seminggu tulis sama bahagia pak lain tu bala cara tu pak seminggu dah bersapuan dalam rumah. Yo kalau ada nampak dia lari, kalau ini nampak dia kadang dia lari tu nasi bakal makan nyai tangan nasi punya nak satu makan dia tu ada makan sesuai. Oh itu kini kau pun makasih apa datang ke kantor gua kau. Ambo memohon ke Pak Kuah, tolong carikan solusi untuk Ambo supaya bisa bersapuan di rumah Ambo kok. Kecil Pak Kuah kok itu nampak minta ke Ambo, bertanya Ambo ke Pak Cik dulu. Abang sebabnya Pak tak bersapuan di rumah Pak lah seminggu kok. Ada yang Pak tadi Pak Kuah, ada punya anak Pak Kuah seorang tunggal leleng si bunsu sinan si sulung dan sinan. Tak ada barang dia nak kodoh. Anak pola kelas 6 SD Pak Kuah, Ambo ingin anak kau masuk sebenarnya. Anaknya ingin masuk SMP. Ada kerana keinginan kami berbeda, sama kali itu keinginan seorang-seorang. Cuma saja musyawarah tak berapa ujung itu. Kami tak bersapuan loh. Lalu apa? Ayo kadang ini di luar, aku lagi ke dalam. Karena ini ke dalam dulu, aku sana di luar lagi. Aku masuknya bukan lagi, aku lagi keluar. Jadi kini ke mahal aku Pak Kuah kecil. Aku itu Pak Murah. Pulang dari kantor kok, apa capek pulang jam memasak. Istri apa dulu, apa memasak dulu. Kalau bini apa untuk sehari kini apa mengambil alih. Baiklah Pak pulang deko ambil bare basuh bare itu masukkan ke dalam periuk apa batanak nasi. Zaman itu Pak ada magic ledo dari itu biar. Lalu deko pas apa selesai menanak nasi, sanduk untuk mengalian nasi itu letakkan di pinggang apa. Pas bininya Pak pulang deko putar-putar apa di muku pura-pura kehilangan sanduk. Pasti Pak ke sapu siapa kuah aku puno. Ayo karajo lah Pak sumber Pak kuah ko. Pulang capek-capek sebelum bininya pulang dari pasar nyo memasak dulu. Nyo basuh bare ni dia napi. Nyo ambil periuk nyo masuk bare ke dalam periuk ni isi air secukupnya. Ini bertanah Pak. Alah mendidih air ko dalam nama campur bare ko. Lampian-lampian masak sanduk untuk pengacau nasi tadi dia letak di pinggangnya. Pas bininya tiba nyo pura-pura kehilangan sanduk. Malah sanduk kuat, malah sanduk kuat. Nyo sapu di bini dah ada cari dan mencari sanduk nak nampak dia tadi dah udah batele sama sanduk di pinggang malah nampak yo ya. Semenjak ala disapu dek sanduk di pinggang ko, barulah ini mau tahu-tahu mulai jadi bahana atas orang diudah ada lain. Jangan sampai di damaian do sanduk lo beko bapak ibu karena kita bersuami istri berumah tangga perlu komunikasi dan kecocokan. Ini bu, tiba di rumah beko bu, nak ada salahnya lo ibu menjawab tangan suami ibu. Dah, Ustaz Al-Adiyat tadi mengeceklah sama-sama kita dan ada
Ada sebagai bini udah menjulurkan tangan kau dah, agi maaf dah. Ko ado salah salamu ko dah. Ko ayete kurang lebulo atau talabek membuatkan kopi atau mungkin saringi ambo agak palabia kau dah, maafkan ambo ya dah. Ada siapa ngelak aku dan baik hati ko? Iyo, sama-sama maafkan pulau dah. Kok talabek balajo salamu ko atau gaji kurang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maafkan pulau dah ya. Abalah kayak lo serupa itu pak. Cuma kadang-kadang apa-apa kok kesempatan bantu itu kadang-kadang tak ada awak laki-laki pak, kan nego agak sini sikit. Datang bini minta maaf, hanya aja ada ketika lo. Itu kau salah bukan tiangan sekalian. Jangan pak, dia kau merawan dia awak dulu. Mana yang kau dah? Itu kau masalah ngomong, ayo sedikit orang. Ayo minta maaf dia dah. Ayo besok dia kau buat je dah. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Seluruh lini kehidupan, suami kepada istri, istri kepada suami, adik kepada kakak, kakak kepada adik, pimpinan kepada bawaan, mama kepada kemenakan, seluruhnya kita memperbaiki tali ukhuwah Islamiyah, hubungan silaturahmi. Dan sampai kita ado dan memutuskan tali silaturahim. Bapak Ibu, kata Rasulullah, kun kal yadaini wala takun kal ainaini. Kalau kalian ingin damai hidup bermasyarakat, hiduplah seperti dua tangan. Baiknya dua tangan pak, mari kita cari. Gata-gata tangan kidabu, nyogalian di tangan suo. Gata-gata tangan suo, nyogalian di tangan kida. Samu-samu gata-gata di sana dan samu, tangan gali-galian ini berdua. Barai lepas tangan kida, tepat di tangan suo pak. Mana ribu piti, tangan suo. Baik salaman dengan orang-orang hebat, tangan suo. Mengambil tangan dicek atau surat-surat penting, tangan suo. Tapi ketika piti lah dapet, kecek tangan suo ke tangan kida, hai tangan kida, jadi bola yang tak sabanta, piti koden paciknya. Besok kita pergi ke pasar, kita balik cincin galang 100 jam tangan, pakailah yang kecek tangan suo ke tangan kida. Makanya kita memakai galang bu, dan ibu-ibu apa-apa memakai jam tangan kida dan solat tak. Itu tanda lo tangan suo ke tangan kida. Tangan kida, kau bapak ibu tahu terima kasih ke tangan suo. Ada cek dia ke tangan suo. Oleh tangan suo pada sobana dan dapat dunsanaknya. Ia bana menenggang kamu, bahkan bertambah rancak kamu dibuatnya. Kini sebagai tanda terima kasih kamu kain kau wahai tangan suo. Urusan dan kumuh-kumuh dan tanggung jawab 100%. Makanya bu, pak, kalau kita buang air di barasihan dengan tangan kiri atau tangan kida, ya tak? Maka ikut filosofi kehidupan. Orang Islam itu satu dengan yang lain saling membutuhkan. Sakit dan lain inyuturik merasakan. Wala takun kal ainain, jangan hidup bagaikan dua mata. Baik di dua mata ibu, surang-surang itu pak. Sakit mata suo, kecil mengkida. Sakit surang, serah dia nak peduli dah. Sakit mata kida, kecil suo, nak mati dah lah. Dia nak peduli dah. Tak bisa saling tolong menolong. Tapi kalau kedua tangan kuat, saling tolong menolong. Bulan puasa bapak ibu, iko akan semakin akrab. Apalagi ibu dan hobi memasak. Ibu kalau memasak, andai kata bau masakan itu sampai ke tetangga sebelah, banyakan kuahnya bu. Tapi dan kuahnya saja dia banyak. Aku kasih banyakan kuahnya tu dibagi masakan itu kepada tetangga, terutama yang paling dakir banyak Jawa. Ada awak membuat masakan rasanya sangat lama, baunya tabang kasabalik rumah, tapi tidak ada dia orang sekeliling agak seketek dua, tidak boleh untuk itu dah.
Barang karancaknya rumah A membuat kolak, nyuagi ke rumah B. Rumah B membuat cindua, nyuagi lo kolak patuka di cindua. Alhamdulillah. Jadi mari yang pertama imbauan saya pada malam hari ini, kita pererat ukhuwah Islamiyah, jangan dulu di antara kita nanidak basapo, tidak basapoan. Kita buang segala dendam kesumat, kita buang segala permusuhan dan kebencian, kita ganti dengan saling memaafkan. Alajo disampaikan dek buya-buya, bapak ibu, dek ustaz-ustaz kita, dek guru-guru kita. Di bulan Sya'ban Nabi Muhammad pernah berkhutbah. Tiba-tiba dalam khutbahnya itu Nabi terdiam, lalu membaca amin 3 kali, seakan-akan Nabi mengaminkan doa seseorang. Selesai sembahyang Jumat, barani seorang sahabat menanyuan, "Ya Rasul, apa wahai sahabatku? Tadi yang baca lihat dalam khutbah, engkau seakan-akan mengaminkan doa seseorang. Apa yang engkau aminkan ya Rasul?" Ajaran Nabi bu iyo tadi tagak di samping Nabi malaikat Jibril nyo mengecek kamu, ngeceknya tu ya Rasul, hai Muhammad, aminkanlah doaku berikut ini terkait dengan akan masuknya bulan Ramadan. Amudana doa itu kecil Nabi. Amin yang pertama isi doanya, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Tuhan kami, kecil Jibril, jangan engkau terima ibadah Ramadan umat Muhammad anak-anak dan durhaka ke orang tua. Ajaran Nabi bu, amin. Cik Tuhan. Dan kedua, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau terima ibadah Ramadan umat Muhammad suami yang zalim ke istri, istri dan durhaka ke suami. Amin. Kecil Nabi. Kedua. Dan ketiga, jangan engkau terima ibadah Ramadan umat Muhammad sesama muslim, bertetangga, berkarib kerabat, tetapi memutuskan tali silaturahmi. Amin. Kecil Nabi. Bertanya muka bapak ibu, kira-kira dari 3 materi doa yang diaminkan dari Nabi ko, ada di antara kita yang masuk di dalamnya? Kalau tidak, alhamdulillah. Nanti doko aduh Ramadan lah kan masuk, tapi orang tua tidak pernah dikunjungi. Orang tua masih hidup, tidak pernah ditelepon. Orang tua masih ada, tidak pernah dijawab tangannya. Leto kalian dalam legenda Minangkabau di Padang, ada anak yang jadi batu. Siapa namanya? Malin Konda. Ada di antara kalian yang lapai ke pantai ini? Allah mencari batu Malin Konda. Ambo Allah. Ambo pas pai ke pantai mana itu pak? Ambo kunjungi mana? Ambo dakri batu Malin Konda tu. Cuy, sana dulu. Cari apa lu? Cuy, John. Tunggu lu. Stop lu sampai sini. Apa pai mencari batu Malin Kundang? Apa gusuk-gusuk kapalonyo sudah tu pak ciku cik. Oi, bapak durakon dulu keroda tapi jadi batu kodo kerja. Ingat kalian cerita Malin Kundang? Ya. Mulanya Malin Kundang ko bapak ibu anak dan sangat hormat ke ibunya. Tapi dia ala kayo, bininya recak, sementara ibunya ala buruk, ala gaek, ala lusuh bajunya. Tak mahunya mengakui orang tua tersebut sebagai ibunya. Tak tanggung arung mamdenya dulu ketika Malin pulang dari perantauan, turun dari kapal pesiar yang begitu megah. Anak kecil makna kau, Malin, iko anaknya, iko ibuna, lalamu ibu menunggu. Ketika ibunya mengecek serupa itu, ino mencari serang ke bininya. Bininya kau bantunya.
lain luas suamnya secara tidak langsung. Akhirnya kecek siapa? Kecek si Malin. Tidak, engkau bukan ibuku. Ibuku tidak jelek seperti ini. Akhirnya nyotendang tungkik orang gaya itu amaknya kota Sungkur. Si Malin naik kata kapalnya lihat berlayar menuju lautan yang sangat luas. Lalu amaknya nenta Sungkur tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau dia memang bukan anakku, mohon selamatkan dia ya Allah. Aku telah memaafkan kesalahannya kepadaku. Tapi kalau dia sebenarnya adalah anakku, dia adalah Malin yang aku rindu-rindukan selama ini, hanya karena segan dengan istrinya, dia tak mau mengakui aku sebagai ibunya. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Akhirnya bagaimana? Kapal Malin Kundang pun terombang-ambing di tengah laut. Tiba pakai kare, tiba topan badai halilintar, ombak membumbung tinggi. Akhirnya Malin Kundang tabanam, kapalnya tabalik di tengah laut sampai diseret ke tepi pantai. Tiba di tepi laut, Malin Kundang pun jadi batu. Sebagai orang yang beriman, kita percaya dengan kisahku Bapak Ibu. Walaupun mungkin tingkat kepercayaan kita hanya di atas 80%, tapi patut jadi pengajaran di awal. Anak dak kulit durako kau orang tua. Jangan mentang-mentang kita bawa pangkat Pak. Allah punya kasado Allah ni. Lalu orang tua pun dianggap sepele saja. Ya, awak lah jadi gubernur, awak lah jadi wali kota, awak lah jadi tentara, lah jadi polisi, lah jadi bidan, lah jadi arsitek, lah jadi guru, lah jadi polisi, lah jadi jadian. Pokoknya jadi segala lah. Tu lihat kakaknya seorang air itu. Itu satu bentuk kedurhakaan ke orang tua. Nak, apa nanya protes di anak-anak sekarang kalian kok? Ustaz, apa? Kecil Ustaz tadi Malin Kundang jadi batu dia durako ke orang tuanya. Iya kecil ambo. Awak ajak melawan kanama dan Ustaz anak jadi batu aja. Ambo kecil kayaknya Ananda mungkin saja awak tak jadi batu takkan Malin Kundang, tapi bentuk kutukan Allah kaulah durako tu macam-macam. Bisa jadi utak-utak batu, hati-hati batu. Apa artinya utak batu? Nak nama dinyian, nak nama diajar, nak nama diberi pengajaran. Akulah semua jadi batu walaupun nak batu tekan Malin Kundang di pantai Malin. Jadi anak-anak, mari jadilah kita anak yang soleh. Demikian juga kita seluruhnya jangan pernah lupa kita mendoakan orang tua. Itulah maknanya Bapak Ibu, di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Barat, menjelang masuk bulan puasa, kita pergi ziarah ke makam orang tua, ke kuburan bapak jomande kita. Tujuannya mengenang jasa beliau, membarasian pusaronya. Sudah tu kita mendoa kepada Allah, ya Allah, ampuni orang tuaku yang dikuburkan di tempat ini. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beruntung kita Bapak Ibu yang masih hidup orang tua, adik-adik remaja. Itu kesempatan untuk berbakti. Sakurang-kurangnya ketika kau masuk Ramadan kau, jawablah tangannya, sampaikan permohonan maaf kayaknya. Mak, bak, kita ka puasa, mak kita ka puasa, bak kuado salamo, kamah dua bak salamo kau. Tolong dia maaf ambo bak, dia maaf ambo mak. Boleh puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Senang hati orang tua kita bapak ini. Anak-anak serta jadi muda semuanya. Lah ikut pernah awak lakukan, tanyalah diri kita masing-masing. Orang tua itu kerabat hidup di dunia, ingin sukses dunia akhirat, hormati orang tua. Burung dara terbang berempat, terbang tinggi di atas angkasa. Kalau Anda ingin selamat,
turut perintah ayah dan bunda. Tidak ada orang yang menghargai orang tuanya, tidak selama hidup saudara. Ya, mencari tua kanan manang, dia contoh kanan sudah apa? Carilah orang Cina yang non Muslim. Kalau di Padang ada namanya kampung Cina di Padang Selatan tu Pak. Di rumah-rumah orang Cina tu orang gaib adalah namanya ko, ala pikun sekalipun mereka tetap hormat kepada orang tuanya. Kenapa? Kalau mau tanya, bako orang tuanya hormat awak kepada orang tua awak? Akhirnya pintu rezeki dari Tuhan itu terletak pada hormat atau tidaknya kita kepada orang tua. Orang non Muslim saja, lain tak itu ke orang tuanya. Apalagi kita orang Islam harusnya lebih baik daripada itu. Jadi ini himbauan yang kedua. Mari kita lebih santun kepada orang tua, suami lebih santun kepada istri, istri pun hormat kepada suami. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sudah tahu oleh Pak Ustaz? Kalau kita akan memasuki Ramadan, banyak sekretarinya pengetahuan tentang cara puasa yang baik harus kita miliki. Bertanya untuk ibu dan sebanyak kedua, termasuk adik-adik remaja putri. Bara rukun puasa 30. Bara rukun puasa 3 balik rukun solat tu. Barang mula rukun sembahyang itu ada 3 balik para karo rukun solat dan 3 balik. Dan nampak tanya rukun puasa. Nanti buka kan? Barang rukun puasa? 2. 2 rukun puasa hanya 2. Ada 2 tu Pak Ustaz. Yang pertama berniat, yang kedua menahan dari segala yang membatalkan puasa dan yang merusak puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. 2 pun puasa itu juga. Dan anak bunyi lafaz niat puasa. Saya berani menunjuk, silakan baca. Kalau batu dia langsung capek. Bunyi lafaz niat puasa. Kalau niat solat orang kan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tu niat solat tu. Akhirnya niat puasa niat. Apa itu sampai 3? Cie. Ini letak dia nak. 2 Ti Padusi boleh juga. Saya berani niat puasa aja dibaca oleh orang di TV mah. Nak takkan lain. Guru TK, guru SD banyak bacaan tu. Python sekali lagi. 1 2 Angin dingin. Angin dingin. Angin apa? Kalau ini berarti kan mencuba tarik untuk mencari coba lah. Kalau dingin berarti menyerah. Dingin. Coba lah apa jawabannya? Ilaha illallah. Kalau nak kantui jangan nombor bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Sawma gadin An adai Fardi syahri Ramadani Hadihi sanati. Mana ada kadir betul. Kemarilah cepatlah. Kuyuk. Raklah. Dapat dia kan aku lain masuk YouTube lah malah. Belum pakai mic lah.
Betul kare ya, kata tadi. Niat puasa, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama gadin ang adai fardu syahri Ramadan sanati lillahi ta'ala. Bagus, artinya apa? Guru, tidak dia sekali. Pilih, mana dia? Enggak. Dalam jalan. Siapa dua? Ya? Ibrahim. Oh, dia nak Selatan Ibrahimovic lah tak? Okay. Bagus Ibrahim. Tu mangkono tu takut taktik kamu kau. Hadiah, jom. Dia ragu kalian. Beko kalau agak payah pertanyaannya, bisa lo deh kalian menjawab. Aku dia. Itu pertanyaannya tadi murah. Jadi rukun dan pertama niat. Bila niat tu Pak Ustaz? Malam hari. Kapan malam tu mulainya Pak Ustaz? Matahari lah tabanan. Itulah mulai malam Pak. Andai kata kita puasa besok hari Sabtu, maka hari Jumat sudah solat maghrib, lah boleh berniat untuk puasa hari Sabtu. Baik dulu setarinya. Puasa untuk hari Minggu, Sabtu saja sudah maghrib, lah boleh berniat. Sudah Isya boleh berniat. Sudah Tarawih boleh berniat. Kalau boleh berniat. Kalau makan sahur boleh berniat. Nanda boleh apa? Lupa berniat. Tak boleh tak? Tak boleh lupa berniat tu. Oh, lain niat tapi dalam hati saja. Tak balapaskan tu. Lain yakin awak pasal berniat dalam hati. Lain betul sah puasanya. Kerana tampil niat itu di hati. Mahal niat fil qalbi, kata ahli fikih. Tampil niat tu di dalam hati. Kok lebar niat dalam hati kita, walaupun tidak dilafazkan, puasa tetap sah. Tapi akan lebih baik dilafazkan ia pula dan di hati pun ada pula. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat berpuasa. Sudah tu rukun yang kedua boleh menahan yang ditahan nan pertama nan membatalkannya. Apa saja Pak Ustaz yang membatalkan puasa? Satu, makan dan minum dengan sengaja. Kau tak sengaja Pak Ustaz? Kau tak sengaja berarti rezeki itu lah. Hari setelah puasa. Contoh Pak Ustaz. Misalnya pulang dari ladang, baik itu ladang bawang atau ladang tomat atau ladang kunci. Tengah hari lagi baru rumah. Awak tak sadar rasa sedang puasa, rasa tak puasa juga, otomatis tangan kau ambil teko berisi air, nyobik galai cie, anda masuk air dalam galai kau, minum air segala, lah habis air segala, nampak dia, dah, apa dah puasa dah, air lagi wan, air lupa deh. Kalau you mana-mana lupa, Allah tahu, insya-Allah itu tidak ada tu. Hari yang puasa dan segala itu rezeki tu mah. Tidak tentang lupa segala, tambah dua kali. Tidak sah tu, batal puasa. Nah, kalau makanan tu masih di mulut, karuan capek, ketika tekanan di awal. Dan mereka ketika makan sahur, makanan dia tak salek kalau mie di gigi. Pas jam 6:30 pagi, tak so. Kalau dia ko mengganja di gigi awak. Kita pada ko ibu ni macam panci rumah. Yalah dia dulu sekecil tu. Itu batal puasanya.
Makan jo minum di sengaja batal puasa. Kok indah sengaja rasaki puasa lagi antara. Dan ketiga yang membatalkan puasa apa Pak Ustaz? Muntah. Kalau ada orang bayi berjalan jauh, joto, mabuk dia teoto, muntah, keluar isi pulang buang sadanya, batal puasa, ganti saja nanti sudah rayu, puasa dan batal sehari itu. Ada yang mengatakan puasa, maaf beribu kali maaf, berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, haram. Kalau ada yang melanggar larangan kau dan dosa sangat balik, aduh puasa 2 bulan berturut-turut. Maka ini tolong diperhatikan bagi suami istri. Mohon maaf lagi apabila pasangan baru menikah sebelum Ramadan, hati-hati jangan sampai melakukan hubungan badan pada siang hari di bulan puasa. Siang diharamkan, malam diizinkan oleh Allah. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan, dibolehkan bagi kamu berhubungan suami istri pada malam bulan puasa kata Allah. Malam diizinkan, siang diharamkan oleh Allah. Kalau ada yang melakukan puasanya batal dan dia pun berdosa. Apalagi membatalkan puasa? Memasukkan benda dari luar tubuh ke dalam rongga tubuh. Misalnya, ada orang hobi membarasian talimo jumlah ayam. Awak sedang puasa, asik jauh terkota. Kalau lawan itu, batal puasa awak. Termasuk dalam hal serupa itu apa? Kalau baru baik ke rumah sakit, nyusuntik deh dokter. Oh sakit apa bareng mah ubeknya harus disuntik. Masuk jarum suntik ke tubuh awak, nyopet baru baik ke dalam, puasa otomatis batal. Ya, ganti nanti sesudah lebaran, sesudah rayo, puasa dan lapih itu. Ada yang membatalkan puasa Pak Ustaz? Mengubah niat. Apa dia itu Pak Ustaz mengubah niat? Misal di puasa sehari kuangi minta ampun, nak talok dedeno dan batal selalu kecik mulutnya. Sengaja mengecek serupa itu berarti niat dan pasang malam hari atau pagi tadi itu batal dengan sendirinya. Mengubah niat membatalkan puasa. Sebenarnya Bapak Ibu, menahan yang membatalkan tak payah Bapak. Dan payah apa? Menahan yang merusak. Contoh yang merusak, baduto, baca rit-marit. Ini puasa tapi baduto sekali saja. Ya, lihat orang bertanya ke ini tak jawab dengan jujur loh. Duto sejawab tadi. Yo puasa apa? Puasanya rusak. Apalagi yang merusak Pak Ustaz? Bergunjing. Itu ibu bergunjing. Kalau bahasa kampung aku mempakecean orang. Ya menyabun kain dia dibatang air sana atau di banda. Anaknya sasah tidak baju sudah Pak. Menantu orangnya sasah juga. Laki orang tidak balik dia sasah juga. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagunjian merusak ibadah puasa. Bahkan kalaulah banyak banan di pagunjian, samojo 0 nilai puasa awak deh. Apa yang merusak puasa? Pandangan mata yang tidak terkendali. Terutama bagi kaum Adam, bagi laki-laki ya, apalagi ini zaman serba canggih. Alat yang bernama HP Android itu bisa mengakses apa saja. Kalau kalian salah akses, wahai generasi muda, sedangkan kalian berpuasa, mencari pandangan yang haram, tayangan-tayangan asusila, rusak puasa, bahkan bisa batal puasa. Ya, sebab dalam puasa itu mengendalikan awan nafsu. Ini lebih parah ya Pak ya. Inyo puasa kecilnya Bapak Ibu, tapi laki-laki padusi baonda-onda ini mudia, paling babuko basamo, pagu dia teonda ari lo padu kabeh pinggang itu. Astagfirullahalazim. Nyo puasa je kecil itu Pak. Ya.
lari ondam pe puluhnya paguyan teratu. Nah laki-laki kau mencari kesempatan dalam kesempitan. Nggak ada lubang doren punya pijak itu sebentar. Kalau mantua tu modelnya kita puasa nggak ada arti kalau gagal mengendalikan hawa nafsu. Ya, ada yang manusia puasa banyak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Contohnya main game online, main catur atau lalok sepanjang puasa. Sudah makan sahur jam 5:30 juga sembahyang subuh. Sudah subuh lalu sampai jam 12:30. Jago sembahyang zuhur. Sudah sembahyang zuhur lalu lagi ya. Jago jam 5:30 sholat asar. Sudah asar lalu lagi ya. Sampai jam 6 menunggu waktu maghrib selesai. Dia mandi tunggu waktu maghrib. Puasanya hanya jalani dengan lalu saya. Kau namanya puasa ular namanya. Ular kalau lah kanyang pagi yang mana lebo lalu puasa bahasa eko 0,0 nilainya. Ya, tidak ada artinya dong. Apalagi kalau melakukan hal-hal yang sia-sia yang berdosa. Contoh main judi. Kini kau judi online sangat marah. Main chip itu main chip. Main chip itu judi tu. Puasa judi jalan tarik. Tidak ada kuno puasa. Nah, jadi bagi penggemar main chip atau main yang taruh-taruh lah, yang judi itu kan maknanya segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, yang kalah membayi kanan manang atau pitingan di kumpulan tu dikuasai sepenuhnya dengan manang. Orang judi itu kan zalim tu Pak. Layaknya kalah kan, suruh membayi. Kan zalim namanya itu. Makanya judi dengan segala bentuknya haram hukumnya. Termasuk judi manual, apalagi judi online ini kok. Dan cuba-cuba kalian main judi. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Berpuasa kita, berbuka tu Bu, jangan kerja-kerja mana. Kadang-kadang kan berbuka tu model yang kelaparan. Begitu nampak makanan, tidak berhenti-henti saja. Sampai sembahyang maghribnya lalai. Setengah 8 kurang 5 baru sholat maghribnya. Bagaimana? Madu indangan saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tu baca cara Ustaz babuko dah rancak tu. Ambu ajar Bapak Ibu. Babuko dah rancak tu kok babuni serini babuko tanang-tanang menghadapi hidangan. Kok jauh air daripada kek bantu aku. Pas serini lah babuni ambil galak elok-elok minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah saya minum di situ tu nak buat bodoh. Jangan lupa baca doa. Doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Kok kurang tambah sekali lagi. Supaya nak sajuk biar ibu tis. Siap tu makan dan mani-mani gak seketek kok narancak panah kurma agak 5 inci atau 7 inci ya kurma. Kalau tak ada kurma pokoknya kue dan mani-mani. Sebab dan mani-mani itu colong pertama dimakan disanggup berbuka membangkitkan energi yang terpendam kelaparan tu. Rancak tu. Dan mani-mani teh manis ketek sudah tu makan dan mani-mani yang lain. Coca-Cola agak sepidang ketek atau cindu agak setengah galek. Siap apa? Sholat maghrib. Sudah maghrib baru makan nasi. Berbuka tepat waktu. Sholat maghrib tidak lalai. Tapi kalau kita langsung start tak berhenti-henti lalai maghrib. Fawailul lil musall allazina hum an salatihim sahun. Ada cerita Bapak Ibu, aku pertama kali mendengar ceritaku dari Buya Herman Khaidir. Cerita itu Pak Ustaz, orang yang merakui ketika babuko, tidak pandai mengendalikan nafsu makan. Sepasang suami istri Bapak Ibu tinggal di rumah yang sangat sederhana. Alun punya anak lain, cuma ibu ko rajin kamu saji mendengar pengajian. Kajian dapat dari Ustaz
dia sampai ke suaminya. Dah, iyo. Kita ustaz di masjid dah beko cara buat buku dah lancak tu tak iko dah minum air teh ko agak seketik dah 2 atau 3 dagu sudah tu makan mani-mani ko dah siap tu solat maghrib dah bila perlu berjamaah ke masjid musalla dah sudah tu baru makan nasi berbuka tepat waktu dah solat maghrib dah lalai cuy itu dah lancak kita ustaz kita udah ada kok. Kau kalau pewajok kamu sedih tu yo nyota saja ustaz kecil lupa. Lele kau membali nasi do sambal piti awak, membali kolak do cindu piti awak, membali lapik do onde piti awak. Ala ustaz tu natur. Kini padialah den tak kata den, kau tak kata kau terserah kau pulau. You up to you, me up to me. Anak, ni bagi merah. Takut teka-teki ustaz sekalian. Mana gadang lapik pada onde-onde? Mana gadang lapik pada onde-onde? Gadang lapik? Salah. Gadang onde-onde lah. Onde-onde lah bauban. Lapik masih bermaduam. Kalau dia onde-onde kan uban tu. Daun lapik tu bajuangnya. Lapik tu bajuangnya lah. Dia lah beban. Bagaimana ni? Bapak ibu. Orang yang rakui saduan makan. Tak masuklah pak tadi model tu jawabnya ke orang rumahnya. Ibu kuan yang Assalamualaikum itu kecil dah bayi kecil. Lalu dia ibu kuan yang amalkan model lapon dan yang tahu. Dia apa kau indah? Pas bunyi sore dia minum air teh sekali minum. Abi lupa baca doa pada takana baca bismillah. Labi aite sekali nampak onde-onde sepirian di atas meja. Agak cina ke onde-onde ko mati onde. Tadi buku ampe lalu disari nestek lagi sebab serinel berbunyi lagi ini serinel berbunyi awas dan gigi ada kecil. Nyom dia onde-onde tu cie bapak ibu nyom gigi kali-kali. Dalam pokare menjadi onde-onde ko memanjui saka no kadang cuma tu onde-onde kurang ajar dan gigi yang panjang sakang ala padi cuma terdengar awasan angkarajuan dan karajuan luang kini ko dan lulu lagi onde pak akhirnya onde-onde ko nak gigi memakan itu nyuar dia cia lain lulu Batang banyak kunci lain. Mama dia minta tolong. Siapa yang menolongku? Anak tak ada. Isteri sedang salat maghrib. Untung Tuhan yang menolongku. Tonggak meja ni sedang elok tak ada. Nyawaan Tuhan kudu ke tonggak meja. Ada apa lucu? Rasa-rasa ini sembahyang tanya dah dia kalau laki minta tolong ke dia onde wah atas langku Bapak ibu jamaah dimuliakan Allah barangkali pak cerita kok dikarang dia orang yang pandai bercerita tapi hikmahnya kita ambil hikmahnya jangan terburu nafsu di saat berbuka tanah-tanah awak maduri mana gadang paling manusia daripada paling kabau gadang betul salah jawaban kalian gadang paling manusia pak paling kabau walaupun gadang isi 2 macamnya kalau tidak sagu rumput yaudah tapi kalau paling manusia apalah yang memperturutkan hawa nafsu aduhnya makan basi makan kareke makan aduhnya masuk halal haram antam tahu la ilaha illallah itulah orang yang tidak pandai mengendalikan nafsu. Para ibu Buya Tuskiman Sa'ad pernah mengatakan kece beliau contoh makhluk Allah yang rakui itu rakui atau tamak itu adalah monyet atau karo. Amalan membuktikan bu monyet kau memang rakui
Amo orang rumah Pak pernah jalan-jalan sore-sore, anak seorang kami bawa dia tonda ketika itu. Kami bawa pisang sesikit, pisang masak Pak. Arah ke Bungui, arah ke Teluk Bayu. Kan ada tu karo banyak turun sore-sore dari tepi gunung tu ke tepi lawi. Bagi yang pernah arah ke situ tahu Pak. Kami bawa pisang sesikit. Berduyun-duyun lah karo ke datang menghampiri mencari pisang yang kami bawa kau. Ada siku yang paling gadang Pak. Ino maju dulu kamu kau. Nalain dah letak manasak dia kau. Asal manasak nalain muhalau belakang. Dia ino lah maju. Kami agi pisang cie ni makan. Dia agi cek lain panuh muncuangnya. Dia agi cek lain ngambil di tangan suo. Dia agi cek lain ngambil di tangan kida. Dia agi cek lain ngambil di kaki Pak. Dia agi cek lain ngambil di kaki dan cek lain Bu. Muncung lah panuh, tangan lah panuh, kaki lah berisi lo. Tu kan yang kawan lah Pak. Nyor rambut dia punya kawan itu lah. Ya Allah ya Tuhan, kata Abu dalam hati Pak. Model korban lah nafsu karo. Muncul lah panuh, tangan lah panuh, kaki lah panuh, jatah kawan lah model hati lah. Jadi kuado Bapak Ibu, orang yang adalah segala panuh itu namun dia mengambil punya orang lain, itu tidak orang itu. Halo. Karo. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, mari kita perbaiki sikap, mari kita perbaiki diri. Mari kita bantu menjalankan puasa besok dengan sungguh-sungguh. Indah manahan lapar saja doh, indah manahan kelongkongan dari awi saja doh, tapi menahan mulut supaya jangan mempakiti orang, supaya jangan mendupai orang, supaya jangan mengicu orang, supaya jangan mengaturkan mulut ulut. Menahan pandangan mata, menahan langkah kaki supaya jangan melangkah berbuat maksiat. Kalau puasa kita lain mantap, insya Allah di akhir Ramadan kita akan mendapatkan sebuah piala. Namun piala itu takwa. La'allakum tattaqun. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itulah bersubuh Pak inti pengajian kita malam ini kok. Abu biasanya di masa jo magi ceramah selalu bagi hadiah kepada anak-anak dan bisa menjawab pertanyaan yang Abu sampaikan. Tadi cie ada anak kita si Ibra. Dan berikutnya yang lain kok bisa lo menjawab dapat lo hadiah ke korang. Jago lah kalau kada dia nak. Siapa yang bisa menjawab tunjuk tangan. Yang boleh menjawab remaja jo anak-anak. Apa-apa jadi ibu boleh ada. Barang lo kan bagi ibu hadiah. Namun kilo 10.000 bagi ada. Baik, anak-anak dan remaja, perhatikan. Siapa yang bisa menyebutkan rukun puasa? Siko. Boleh tunjuk tadi nak? Siko. Yang pakai mukena dongker. Siko. Capek. Nunjuk tadi. Kamu itu tadi nak? Siko. Capek. Di luar, habis saya lihat Pak, di luar. Masuklah kemari Pak, Pak. Bisa menjawab pertanyaan Pak tadi? Coba sebutkan 2 rukun puasa. Bisa kembali. 1, niat. 2, menahan apa? Menahan hawa nafsu dan yang merusaknya dari bilo sampai bilo. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. 5 itu jawabannya? Dia. Pilih, salah kecil. Pilih. Nak boleh kedua-dua dah ambil. Condong salero kanan lama, condong mato kanan banyak. Silakan duduk kembali. Oke. Lanjut pertanyaan berikut. 2 lama. Jadi atau balik anak kalian. Ini khusus untuk fraksi belakang. Remaja itu. Coba kalian sabian.
Sebutkan 4 hal yang merusak ibadah puasa. Aku agak payah bertanya, dia lagi banyak pada tadi dia. Saya bisa. Cepatlah. Nari remaja. Cepat. Ambil tunggu. Dihitung sampai 5. Kalau tak ada maju, kau di depan ke lain. Ada remaja putra. 1, 2. Nak merusak puasa. 3, 4. Ini. Capek dah dingin memang. Dilempar ke yang lain, saya bisa jawab 4 hal yang merusak puasa. Lapas sabir tadi. Kalau 5 insyaAllah dapat lah. Saya bisa. Sika. Tu yang tunjuk tadi. Remaja Masjid Muhajirin. Jawab dulu, marah kan kenapa? Jangan tiba saya mau bulan Pak. Sebutkan 4 hal yang merusak puasa. 1, berkata bohong. 2, menggunjingkan orang atau memfitnah. 3, bersumpah palsu. 4, berkata-kata kotor. berkata-kata kotor. Benar atau salah? Bagian page itu ya. Ciri. Sebutkan 4 hal yang membatalkan puasa. Kalau dilakukan tak sah puasa. Kalau tadi itu yang merusak baduto, bakunjian, sumpah palsu, berkata-kata kotor, itu rusak puasanya. Aturan dan teks itu dia banyak kata itu, kurang nilai. Kini kau yang membatalkan. Cepatlah. Coba, cepatlah yang baju merah kau. Hugo boy, suka. Tahu tak suka? Takutlah kau enggak? Apa nak makan orang enggak? Cepat. Ampe. Yang membatalkan puasa. Ini tadi yang 6 Pak Jalian. Ampe siapa minta dia? Angin. Cepatlah baju kau. 1, 2, 3, 4. Habis berapa? 5. Dan kamu jahit. Sika. Kalau tadi nama jahit Jokowi di Prabowo. Sebutkan 4 hal yang membatalkan puasa. 1, Mengulangi istri. 2, Memasukkan sesuatu dalam tubuh. 3, Kau makan dan minum dengan sengaja. 4, entah. bagus. Jokowi dalam ni. Semua sudah kawan tu. Alhamdulillah. Bapak untuk beri order sebagai Bapak Ibu, sebelum ambo tutup, biasanya ceramah-ceramah ambo selalu ambo upload di YouTube. Kalau ada sekitar sampai 10 ceramah ambo upload di situ. Bagi yang ingin mencari tayangan ulangnya, besok sore mungkin lah bisa dicari. Nama YouTube ambo Ustadz Al-Adiyat. Ustadz Al-Adiyat. Biasanya supaya capek mencarinya, ceramah Ustadz Al-Adiyat. Klik itu akan muncul banyak ceramah-ceramah yang Allah upload.
Jadi kalau kalian besok anak-anak remaja menonton melalui HP, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maklumlah umur alun setahun jagung, alun setampuk pinang, darah muda masih kuat di dalam tubuh. Ku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Bak kecil pepatah juga, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila umur kita panjang, semoga kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kok ada ucapan ambunan salah dan dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.